warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfa Tutiana dari kelas A2 19 dengan NIM 1351910085. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bakteri. Yang pertama, pengertian mikrobiologi. Jadi, mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Kenapa bakteri harus dipelajari? Karena bakteri selain dapat menimbulkan suatu penyakit atau menimbulkan efek yang tak baik, namun juga bakteri dapat memberikan efek yang baik dan membantu kerja manusia. Contohnya dalam bidang pertanian yang digunakan sebagai pupuk. Dalam bidang kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai obat. Dalam bidang pangan dapat digunakan sebagai media atau agen fermentasi, contohnya tape. Struktur sel bakteri meliputi yang pertama membran sel, yang tersusun atas protein dan lemak, yang fungsinya untuk mengatur keluar dan masuknya zat ke dalam sel. Jadi, bakteri memperoleh sari-sari makanan dan dimasukkan ke dalam sel melalui membran sel ini. Yang kedua, sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolik atau cairan yang berada dalam sel. Yang ketiga, nukleosid atau DNA, untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat pada bakteri tersebut. Yang keempat, flagela, yang fungsinya sebagai alat gerak. Flagela melekat pada membran luar dinding sel. Yang kelima, ribosom, yang tersusun atas RNA dan protein, yang fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Yang keenam adalah mesosom, yang terbentuk dari membran sel dan tidak membentuk lipatan-lipatan organel, yang fungsinya sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Ukuran bakteri sangat kecil sekali, maka untuk melihatnya perlu menggunakan mikroskop. Bakteri merupakan organisme mikroskopis dengan rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteri yang terkecil adalah Gelister pneumosyntes dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri yang terbesar adalah Spirillum voluntas dengan panjang tubuh 15 sampai 30 mikrometer. Bentuk bakteri, ada 3 macam bentuk bakteri. Yang pertama adalah bentuk basil atau bata, yang terdiri dari monobasil 1 sel, diplobasil 2 sel yang saling bergandengan, streptobasil 4 sel yang saling bergandengan. Yang kedua adalah bentuk kokus atau bulat, yang terdiri dari monokokus berbentuk bola tunggal, streptokokus berbentuk bola yang memanjang seperti rangkaian rantai, Diplococcus berbentuk bola yang bergandengan dua-dua. Staphylococcus berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Sargina mempunyai bentuk bidang ruang seperti kubus. Pterococcus seperti bidang datar yang terdiri dari 4 sel yang saling berjejer. Bentuk Spirilia, spiral, golongan bakteri yang berbentuk seperti spiral. Vibrio, bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna. Spiroseta, golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik merupakan proses pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian DNA yang berlainan atau antara bagian-bagian gen yang terletak dalam satu untaian DNA. Rekombinasi genetik pada bakteri meliputi yang pertama, transformasi, yaitu pemindahan materi genetik yang berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua adalah transduksi, pemindahan materi genetik bakteri ke genetik yang lain, perantaraan virus. Konjugasi, bergabungnya dua bakteri positif dan negatif dengan pembentukan jembatan untuk pemindahan materi genetik. Pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada proses pembelahan ini,
sel bakteri yang belah menjadi 2 sel anakan, di mana sifat yang dihasilkan sel anak sama dengan sifat sel induknya. Pergerakan bakteri. Bakteri dapat bergerak dengan menggunakan flagela. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri dan letaknya berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah monotrik, yaitu bakteri yang memiliki sebuah flagel pada satu ujungnya. Yang kedua adalah lipotrik, yaitu bakteri yang pada satu ujungnya terdapat lebih dari satu flagel. Yang ketiga adalah amfitrik, yaitu bakteri yang pada kedua ujungnya terdapat satu flagel. Yang keempat adalah peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit meliputi yang pertama adalah invasi, yaitu kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. Yang kedua adalah toksigenitas, yaitu kemampuan dari bakteri untuk membentuk toksin. Toksin dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah eksotoksin, yaitu yang dihasilkan dari bakteri yang masih hidup dan dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Yang kedua adalah endotoksin, yaitu bagian utama dinding sel bakteri gram negatif. Macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber oksigen bakteri yang diperlukan dalam proses respirasinya, bakteri dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Contohnya adalah Nitrosococcus. Yang kedua adalah bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Contohnya adalah Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah bakteri aerob obligatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Contohnya adalah Nitrobacter. Yang kedua adalah bakteri anaerob obligatif, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Contohnya adalah Clostridium tetani. Yang ketiga adalah bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya adalah Escherichia coli. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya. Bakteri heterotrof dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bakteri heterotrof yang bersifat saprofit, yaitu bakteri yang mendapat zat organik dari sampah, bangkai, kotoran, dan sisa makanan. Yang kedua adalah bakteri heterotrof yang bersifat parasit, yaitu bakteri yang hanya mampu hidup jika menempel pada bakteri lain. Contohnya hidup pada manusia, hidup pada hewan, hidup pada tumbuhan. Yang kedua adalah bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menyusun zat makanannya sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri autotrof dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bakteri heterotrof, yaitu mengubah zat anorganik menjadi zat organik pada proses fotosintesis dengan bantuan cahaya. Contohnya bakteri hijau. Yang kedua, bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri dengan menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia. Contohnya adalah Nitrosomonas dan Rhizobium. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.